operasi. Operasi wajah, Dok. Saya akan melakukan rekonstruksi kembali wajah Ibu. Kalau emang bisa, saya tuh ya pengen muka saya berubah total. Saya nggak mau orang bisa ngenalin saya, Dok. Apalagi yang terutama itu suami saya. Saya nggak mau sampai dia tahu kalau saya ini Rosana. Kok lo jahat banget sih sama gue? Selama ini gue pikir lo tuh sahabat gue yang bakal selalu nemenin gue, yang bakal selalu dampingin gue kapan aja. Saya kan sudah pernah. Kalian bertiga tidak boleh terlihat akrab di depan kita. Kalau tidak, pasti akan seperti ini. Ini semua saya yang salah, Tante. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kalian harus bisa mendapatkan Rita kembali. Kamu sudah siap, Gina? Siap, Dok. Makasih ya, Dok. Saya nggak akan pernah melupakan jasa dokter selama ini. Perasaan saya sangat bahagia, Dok. Saya seperti mau lahir kembali. Kamu rileks aja ya. Semua akan segera membaik setelah operasi dijalankan. Iya, Dok. Suster, tolong dibuka perbannya. Mbak, maaf, aku takut kalau sampai papa mama tahu. Mbak, harusnya sejak awal aku emang nggak boleh deket-deket sama Sela. Tapi gimana Mbak? Tadi aku pikir dia tuh teman yang baik yang akan selalu nolongin aku. Dan harusnya sejak pertama aku sadar, waktu pertama kali mau dikenalin sama Om Binyo. Terus Sela udah mulai kecentilan gitu sama dia, Mbak. Tapi sekarang gimana dong, Mbak? Semua udah terlambat dan sekarang aku gak punya kata menyesal lagi. Aku udah gak bisa, Mbak. Rita, kamu dengar ya. Dalam hal ini nggak ada kata terlambat. Kamu sama sekali belum terlambat. Yang Mbak Amel bilang itu benar. Nggak ada kata terlambat. Yang penting sekarang, kamu tahu letak kesalahan kamu di mana ya? Tapi Mbak, waktu itu aku pernah pergi sama Om Binyo dan Sela. Dan waktu itu aku mabuk, Mbak. Dan aku nggak tahu aku udah diapain aja sama Om Binyo. Aku takut kalau aku udah nggak perawan, Mbak. Aku nggak tahu harus gimana. Rita, kamu tenang ya. Kita pikirin taktik berikutnya ya. Yang penting jangan bikin mereka curiga. Rencana kamu apa, Mbak? Mau nggak mau, Rita harus ngomong sama papa juga mamanya. Aduh Mas, jangan. Kalau sampai papa mama tahu, mereka pasti bakal malah besar. Dan aku bisa diusir dari rumah. Mama kan juga udah pernah ngerasain gimana papa mama aku kan, Mbak. Rita, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Dengerin ya, semua tindakan pasti ada risikonya. Dan setiap kesalahan harus kamu tanggung. Rit, nggak ada orang tua yang jahat sama anaknya. Mas yakin, mama sama papa kamu sayang sama kamu. Mereka pasti belain kamu, Rit. Tapi Mbak Amel kan juga ngerti gimana papa mama. Mbak Amel kan juga ngerti gimana mereka kan, Mbak. Wah, cara kamu itu benar juga. Cuma emang kita kayaknya harus memikirkan efek yang lain deh. Misalnya efek yang lebih buruk lagi, seandainya Rita diusir dari rumahnya. Ya, nggak ada salahnya kan kalau kita mikirin cara-cara lain yang lebih aman. Soalnya aku juga tahu kekhawatirannya Rita. Aku kenal, Wak, sama mama dan papanya. Dasar pelacur goblok! Maafkan kami tidak tahu di mana dia. Saya jadi pengen tahu apa saja yang kalian lakukan di sana. Cuma diberi tugas mudah untuk menjaga Amelia dan jaga becus. Maaf Tante, Poppy udah nungguin depan rumah Amelia dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Tapi maaf Tante, Poppy kehilangan Amelia, saya Poppy ketiduran. Kamu
dasar goblok! Maaf, Bos. Ada berita sangat bagus. Ada berita bagus apa? Amelia akan segera datang ke Jakarta. Bagus kalau begitu. Urus yang ini. Beres, Bos. Halo Latif. Halo, Amelia sekarang sudah berada di Jakarta, kan? ternyata beritanya udah sampai sana juga ya? Artinya sekarang itu dia sudah tidak berada di dalam genggaman kamu, iya kan? Kalau memang kenyataannya seperti itu, saya nggak bisa ngelak. Dari nada bicara kamu, kelihatannya kamu itu sudah tidak bisa mempertahankan Amelia agar dia tidak keluar dari sarang kamu. Bagaimana kalau sekarang serahkan Amelia ke tangan saya? Biar saya yang mengambil tindakan. Sulit untuk dibilang seperti itu. Dia nggak lama di Jakarta, cuma untuk beberapa hari aja. Nanti dia juga balik ke sini, balik ke kamar saya. Nanti Tante Ros saya kabarin gimana caranya saya kasih pelajaran ke dia. Tapi sekarang ini, Tante jangan ganggu dia, titik. Oke, kalau nanti kamu punya berita, segera beritahu Tante. Oke? Oke, baik. Jangan harap. Kamu jangan berharap saya menunggu berita dari kamu. Karena saya tahu kamu adalah orang yang tidak pernah menghargai jasa orang. Mulai dari sekarang, masalah ini akan saya urus sendiri. Wak, kau pinter deh cari rumahnya. Rumahnya bagus banget, aku suka. Itu karena saya sayang kamu. Kalau soal Rita, di sini kan banyak kamar kosong. Dia boleh tinggal sini kalau dia mau. Ya, kalau masalah itu sih nggak masalah. Cuma kan kita harus tetap lihat gimana reaksi orang tuanya. Lagian kita kan punya planning lain, Wak. Planning? Apa sih kamu? Wak, geli! Wak! Kamu apa sih? Wak! Hai, bengong aja. Gimana? Sakit bulanan lo udah sembuh dong? Udah mendingan sih, Sel. Tapi kayaknya gue masih perlu istirahat deh. Bawaan, pengen tidur mulu. Lo emangnya lo nggak tertarik apa main ke rumah Minyo lagi? Rumah Ominyo. Lain kali aja ya, Sel. Gue nggak bisa kalau sekarang. Ya gue sih nggak maksa lo. Kalau lo nggak mau gimana dong? Ya udah nggak apa-apa sih. Tapi kalau kira-kira lo kangen sama situasi yang kemarin itu, lo tinggal hubungin gue ya. Lo tau sendiri kan, Om Binyo itu welcome banget sama kita. Jadi kalau misalnya ada apa, lo call gue, oke? Iya sih, tapi salam aja ya buat Ominyo. Loh, emangnya lo mau kemana sih? Gue mau berobat, Sel. Emangnya pakai ke dokter segala apa? Iya. Gue kan mau ngambil obat buat penambah darah. Lo ngerti kan? Ya udah kalau gitu gue yang nganterin lo. Kalau perlu gue kasih darah gue buat lo. Apa sih yang nggak buat lo ya? Aduh, nggak usah, Sel. Makasih banyak. Gue dianterin sama tante gue kok. Ya. Itu gue udah dijemput. Gue duluan ya, Sel. Kita pergi besok aja, ya. Udah, Sel. Cepet sembuh ya. Dadah. Mbak Amelia bilang, Mas suruh nemenin kamu. Iya, dia nggak bisa datang. Gini, Rit. Menurut Mas, kamu jangan bermusuhan sama siapa namanya? Sela. Iya.
juga Om Toro ya? Iya, namanya sih Om Toro. Tapi dia maunya dipanggil Erik gitu, Mas. Aneh deh. Ya, pokoknya kamu harus berbaikan sama mereka. Juga Om Binyu. Tapi Mas, aku nggak mesti datang ke apartemennya Om Toro kan? Kamu tenang aja, nanti Mas bantu. Mbak Amel juga bilang, kamu nggak usah khawatir. Kalau mereka macam-macam, kamu tinggal lapor sama polisi. Menurut Mas sih, mereka bakal mikir 2 kali kalau macam-macam sama kamu. Iya, Mas. Yang penting, kamu harus berbaikan sama mereka. Kamu dapetin negatif filmnya, juga fotonya. Oke? Dewa, sesuai janjinya gadis. Sesuai janjinya gadis mau bawa pacarnya gadis kemari. Ini pacarnya gadis cakep kan, Dewa? Namanya Dodo. Dodo kenalan dong sama Dewa. Dodo. Dewa. Dewa, tuh kan udah cocok banget kan sama gadis. Padahal gadis tuh udah ngeyakinin orang tua gadis, udah ngeyakinin orang tuanya Dodo kalau misalnya kita tuh bisa jadi suami istri yang baik ya, Do ya. Cuman Dewa pengen tahu nggak alasannya apa? Alasannya itu cuma satu, Wak. Karena Dodo itu belum dapat pekerjaan. Kenapa kamu nggak kerja? Dodo bukannya belum kerja. Dodo biar kayak gini-gini nih, tanggung jawabnya penuh sama keluarga, sama diri sendiri kan ya. Iya, penuh banget. Mereka hanya aja bilang, Dodo, kamu orangnya hebat, suka kerja keras. Tapi mereka nggak pernah ngasih Dodo kerjaan. Iya, nggak pernah. Mereka itu siapa sih? Ya, perusahaan-perusahaan yang tempat Dodo ngelamar kerja. Saya nggak ngerti. Tapi kalau emang kamu itu pekerja keras dan bertanggung jawab, kenapa ditolak? Kan begini, pertama kali Dodo kerja, bos yang punya perusahaan sakit jantung. Iya. Terus meninggal. Meninggal, Wak. Oh, tuh jadi rebutan deh keluarganya. Dodo dipecat. Dipecat. Nah, terus yang kedua, itu bank. Dodo kerja di bank, dilikuidasi. Dodo juga dipecat. Tuh, dipecat juga 2 kali. Iya, terus yang ketiga kebakaran. Ya, Dodo baru masuk kerja sehari, kebakaran. Dodo disalahin lagi. Dodo katanya dibilang musia lah. Terus dipecat juga kan saya. Kamu belum cerita, aku yang cerita. Kamu Iya, maaf. Rusuk nih. Enggak, jangan. Dewa, kok kamu ketawa sih? Kan ceritanya Dodonya gadis sedih. Iya, saya juga kasihan ngedengernya. Udah gini aja ya. Nanti malam saya ke rumah kamu. Saya nanti ngomong sama orang tua kamu deh. Ya? Bener ya? Sorry, Rit, buat kejadian waktu itu. Aku minta maaf banget. Iya, seperti yang saya bilang di telepon, saya kesini cuma ingin mengambil foto saya dan negatif filmnya. Bukan selayaknya seperti seorang teman. Mungkin saya juga terlalu kelewatan waktu itu. Ya, mungkin karena saya udah terlalu lama sendiri, Rit. Sebenarnya saya emang ingin memiliki foto-foto itu dan juga negatif filmnya. Tapi itu juga kalau kamu setuju ngasih ke saya. Oke. Sekarang kan kita udah temenan nih. Kamu nggak keberatan dong kalau aku ajak makan malam di apartemenku? Sebagai tanda minta maaf. Tapi lain kali kamu boleh bawa teman, biar kamu nggak curiga. Oke? Tapi cuma makan aja kan? Hah? Iya. Mana? Ya Allah. Nis! Dewa. Aduh, Wak. Maaf banget deh. Gadis jadi ngerepotin Dewa. Sebenarnya kan ini bukan urusan dokter, tapi gimana dong? Sini deh, Dodo bawain deh. Aduh, Dewa, gimana nih? Gadis sudah mentok banget. Gadis sudah nggak bisa mikirin apa lagi, ya Iya, dong. tolongin dong, Mbak. Bener nih, kamu sama dia udah mantap. Ya ampun, Dewa. Kita tuh cinta banget berdua. Ya, bagus lah kalau kayak gitu. Dodo nggak mau pisah sama gadis tuh. Tuh kan, Pi. Anak kita pilih pasangan yang serasi banget ya. Udah ganteng orangnya. Pi. Punya mobil.
Terus satu lagi, gampangnya kayak dokter ya. Jadi kalau yang begini sih Mami setuju aja. Jangan kayak model si Dodo, Dis. Iya. Pilih pasangan tuh kita harus bisa memperbaiki keturunan. Aduh, Mami, Papi, Dewa itu temen kuliah gadis dulu. Sekarang Dewa mau kesini itu mau ngejelasin kalau misalnya gadis sama Dodo itu pasangan yang serasi. Gitu kan, Wak? Halah, udah. Dodo lagi. Tuh bareng kan? Tuh, Mami, Papi dengerin gadis dulu dong, Pi. Pokoknya Dewa itu maunya Dodo itu baik banget. Mami duduk dulu deh. Mi, pelan-pelan. Iya, Mi, please dong, Mi. Dewa tuh kesini mau ngejelasin, Wak. Tolong dong jelasin, Wak. Iya, Tante. Maksud kedatangan saya mewakili Dodo. Mau ngelamar gadis. Ya, namanya juga cinta. Gak usah tantangan, Tante. Biarin aja. Ya, kalau anak udah demen mau dibilang apa ya? Iya, Mami. Coba deh. Kamu sekarang udah jarang punya waktu berdua sama aku ya? Sibuk terus. Kamu gak punya anak gak? Kenapa? Pasti ibu telepon kamu dan bilang sama kamu bahwa dia pengen cepet-cepet punya momongan, iya? Enggak. Cuman kalau misalnya kita adopsi anak gimana? Kok ngomongin adopsi segala? Nggak apa-apa, cuma pengen tahu aja. Kamu tuh lagi kenapa sih? Tiba-tiba nanya soal anak, terus adopsi. Sekarang kamu lagi kenapa? Bentar ya. Halo? Sorry Mbak Amel, tadinya aku mau nelfon semalam, tapi nggak jadi Mbak. Aku ragu. Mbak, nanti sore aku diajak dinner di apartemennya Om Toro, tapi dia sukanya dipanggil Erik. Aduh, gimana ya Mbak Mel? Rita, Mbak percaya kebaikan pasti bisa mengalahkan kejahatan. Kita pasti bisa menang. Jadi kita lanjutin aja rencana kita ya. Oh ya, jangan lupa kamu tekan alarmnya kalau ada apa-apa ya. Dewa pasti bantuin kamu ke sana. Ya udah, makasih ya Mbak. Loh, Om, katanya kita mau ke apartemennya Om Toro. Kok ini kita mau ke studio sih Om? Iya, tadi kan udah aku bilang foto sama Glisanya ada di sini. Ayo. Benar. Iya. Nah, ini Glisanya dan ini foto-fotonya. Terserah kamu mau apain aja. Makasih ya Om. Sekarang Rita balik dulu ya. Rit, kok pulang sih? Kok langsung baru dikasih foto sama Glis langsung pulang? Loh, emangnya kita mau ngapain lagi Om? Kalau seandainya aku minta lebih gimana? Om Toro, asal Om tahu, sejak kejadian yang waktu itu di apartemen, Rita udah nggak percaya lagi sama Om. Rit, dengar dulu. Aku tahu, Rit. Kamu nggak mungkin suka sama aku tahu. Tapi hargain diri dong sedikit aku. Aku udah ngasih foto sama Glis. Hargain dong. Yalah, kamu santai aja dulu, kita relax aja dulu. Oke? Ayo. Nah, gitu dong. Rit, aku itu suka banget ngeliat muka kamu yang cantik. Kamu tahu nggak, foto-foto semua yang kupajang itu adalah foto-foto kamu. Karena aku suka sama kamu, Rit. Udah deh Om. Om Toro kan udah janji nggak akan aneh-aneh dan nggak akan mainin Rita lagi. Aku aneh-aneh, Rit. Aku nggak aneh-aneh, Rit. Hah? Cuma aku nggak bisa. Kalau aku benar-benar cinta sama kamu. Oh, jangan dong Om. Aku susah buat mengekspresikan rasa cinta itu. Om Toro, ya Om. Tolong dong Om, tarik dong Om. Iya, kamu nggak usah takut. Kamu dengar ya, permintaanku cuma satu, Rit. Kamu berbalik aja, oke? Aku cuma minta imbalan sedikit aja. Ya, oke ya. Kamu tidur. Kamu tidur. Ah, ya. Nggak apa-apa, ayo. Ya, bagus.
Keluar! Mulai sekarang kamu jangan sampai jatuh lagi ke jerat mereka ya. Mereka itu nggak gampang maafin orang. Tapi mereka juga nggak bisa lari dari yang namanya hukum. Jadi kamu harus hati-hati ya. Tapi gimana nasib teman saya, Mas? Sheila maksud kamu? Iya. Rita, seorang sahabat itu, teman yang baik, nggak mungkin menjerumuskan sahabatnya. Sekarang kayak Sheila kamu bilang sahabat kamu. Tapi Mbak, dia tetap sahabat aku. Mungkin waktu itu dia kena pengaruhnya Tante Ros. Makasih, Mbak Amel udah nolongin aku. Mungkin sekarang saatnya aku yang harus ngebantu Sheila, Mbak. Masih setuju aja. Ya cuman itu pesan dari Mas. Jaga diri kamu, hati-hati ya. Satu lagi, kamu jangan sampai buka mulut sama siapapun masalah ini ya. Itu bahaya buat kita semua. Iya, Mbak. Aku nggak akan cerita sama siapa-siapa kok. Goblok. Goblok! Goblok! Kenapa semuanya jadi kayak begini, hah? Kenapa? Minum! Tante, justru saya pengen ngelaporin tentang negatif foto itu, Tante. Kamu juga tolong. Ngapain ngajak temen yang nggak tahu balas budi untuk gabung sama kita? Hah? Saya minta maaf, Bos. Saya memang salah. Saya lalai. Saya kira dia sudah bisa, Bos. Sekarang coba apa yang harus saya katakan pada Bos? Apa? Apa? Kamu ikut saya. Sebelum Bos marah besar. Dan kamu pergi dari sini. Aduh, ntar muka saya gimana nih? Tenang aja, nanti kamu kan bisa lihat sendiri di kaca. Wah, bagus banget, Dok. Ini beneran nempel, nggak bakalan copot. Kamu sekarang mirip sekali dengan anak saya. Pasti Latif nggak ngenalin saya. Dok, tapi gimana caranya saya balas budi? Dokter udah bikin muka saya berubah total. Saya senang bisa merawat kamu. Kalau kamu menyukai wajah baru buatan saya, itu sudah lebih dari cukup. Saya sangat berterima kasih banget, Dok. Mama. Makasih ya, Mam. Aduh. Ini pelajaran buat semua. Aduh. Ampun, Pak. Jangan pernah mencuri apapun yang menjadi milik kita. Apalagi mencuri demi kesenangan. Tapi ini termasuk tanggung jawab saya. Aduh, Pak. Aduh, beri saya kesempatan bicara, Pak. Aduh. Apalagi yang kamu ingin bicarakan? Kamu sudah terbukti mengambil negatif itu dan tololnya. Kamu berikan begitu saja negatif dan fotonya itu.
Saya mau memotretnya dalam keadaan telanjang, Pak. Aduh, dan saya sudah siapkan semua, Pak. Aduh, semuanya ada bukti, Pak. Tolong. Ada satu pertanyaan yang selalu mengganggu saya. Saya merasa kinerja bisnis kita kayaknya semakin terhambat. Akhir-akhir ini memang banyak hambatan. Pertama Amelia. Kemudian sekarang orang ini. Kalau mereka kita singkirkan secepatnya, saya yakin bisnis kita akan kembali berjalan normal seperti semula. Ya, kamu lakukan. Jangan ngomong aja. Saya selalu pegang janji saya. Janji? Mana janji kamu? Saya akan memenuhi semua keinginan bos. Saya ada pelanggan yang benar-benar kaya. Dan dia berani mengeluarkan banyak duit, berapapun yang dia inginkan. Sekarang, bagaimana dengan Sheila? Asalkan dia muda dan perawan. Semua keinginan bos akan saya penuhi. Ma, aku kan sangat berhutang budi terhadap Mama. Gimana kalau Mama izinkan aku balas dendam terhadap suaminya Gina? Dendam bukanlah hak saya. Lagi pula, urusan putri saya sudah anggap selesai. Apa saya juga harus memaafkan suami saya? Gina, semua orang mempunyai pandangan hidup dan tujuan hidup masing-masing. Kamu harus bisa menentukan mau kemana jalan hidup kamu selanjutnya. Saya tahu, Ma. Mungkin ganti nama saja belum cukup bagi saya. Tapi setelah saya melihat wajah baru saya yakin, Ma, saya harus balas dendam terhadap suami saya yang tidak menghargai saya sebagai seorang istri selama ini. Dendam tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali melahirkan dendam baru. Mama nggak usah khawatir. Mama pun nggak perlu merasa bersalah apa yang akan saya lakukan, Ma. Saya merasa saya menjadi orang yang baru. Jadi saya yakin saya harus balas dendam, Ma. Mel, jaketnya itu bisa gimana, Mel? Mau cuci, Wak. Mau pakai satu lagi ya? Mel, gimana, Mel? Mel, Mel. Kenapa kamu, Mel? Enggak tahu nih, Wak. Aku tiba-tiba mual. Kayak aku salah makan deh. Kamu makan apa sih sampai kayak gini? Kemarin aku minum soda, Wak. Minum soda? Kamu jangan sembarangan ya. Kalau nanti siang belum sembuh juga kita ke dokter ya. Enggak perlu, Wak. Aku nggak apa kok. Ini cuma gara-gara soda aja. Dan juga aku pasti baik lagi. Bu, lihat fotonya Rosana. Kamu taruh di mana? Lemari. Cepat ganti pakaian. Kayak ada tamu agung aja datang. Namanya Dr. Willa. Dia ingin membangun rumah sakit di sekitar Bandung sini. Kebetulan perusahaan kontraktor teman ayah ada kaitannya dengan Dr. Willa. Dan dia ingin kenal dekat dengan keluarga kita. Jadi ayah undang makan siang di sini. Berapa orang ya? Dia cuma sama anaknya. Berdua saja. Selamat malam, Dr. Willa. Selamat malam. Latif, tamunya udah datang. Bu. Iya. Gina. Hai. Gina. Mirip Rosana ya? Siapa Rosana? Mantu saya yang hilang. Iya. Gina. Latif. Senang sekali bisa berkenalan dengan keluarga Anda, Pak Rizal. Silakan. Kita harus segera tahu siapa pria itu. Dia sudah bawa foto dan negatif-negatifnya.
sekarang bos jadi marah. Ini peristiwa besar. Kita harus segera tangkap orang itu. Dan kita harus serahkan pada bos. Iya sih Om. Seandainya aja kita tahu siapa dia itu. Rita pasti tahu. Dia itu mungkin aja salah satu temannya dari Rita. Om kan tahu sendiri. Rita itu udah nggak masuk sekolah 2 hari. Kalaupun dia masuk sekolah, belum tentu dia mau ngasih tahu Sela. Iya kan Om? Kamu itu jangan seperti ini dong, selalu putus asa, Sela. Kamu kan temennya Rita sudah sejak lama. Kamu sekarang coba merayu dia, perlahan tapi pasti. Suruh dia bicara. Kalau tidak, bos tidak akan memaafkan kita. Ya udah deh Om. Ntar Sela bakal temuin dia. Pokoknya Om tenang aja deh. Ya kamu mestinya begitu. Kalau enggak, bos itu tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap kamu. Lebih sialnya lagi, kamu itu akan ditaruh di jalanan untuk melayani langganan 4-5 kali dalam semalam. Kamu kan nggak suka seperti itu kan? Iya Om. Ih jangan sampai amit-amit deh Sela kayak gitu. Siapa juga yang mau kayak gitu? Ya udah deh Om, pokoknya Om tenang aja. Sela bakal lakuin sebisa Sela, oke? Ya sudah, kamu lakukan ya. Iya. Terus. Itu tadi benar informasi dari kantor polisi. Kalau katanya Rosana masih hidup. Hah, Latif? Kamu kok nggak kesana sih, Latif? Itu masih praduga, belum pasti, Bu. Maaf, dokter. Mungkin saya harus cerita sedikit mengenai istri putra tertua saya ini. Sudah beberapa hari yang lalu, istrinya tidak pulang. Tidak pulang? Ada sedikit perselisihan. Saya rasa saat ini tidak pantas membicarakan istri saya. Maaf. Kami juga minta maaf kalau kedatangan kami kurang tepat waktunya. Terima kasih ya, Dok. Saya bahagia sekali. Saking bahagianya saya jadi lemes. Saya beruntung punya dokter kandungan sebaik Anda. Terima kasih ya, Dok. Tapi kamu nggak apa-apa kan, Mel? Saya nggak apa-apa, Dok. Mungkin karena ini kehamilan pertama saya. Saya cuma bisa bilang, mulai sekarang kamu harus bisa jaga diri kamu, juga bayi di dalam kandungan kamu. Iya. Makasih banyak ya, Dok. Saya harap kamu nggak marah ya. Saya baru cek dari rumah sakit. Dan ternyata sperma saya lemah. Itu artinya kita nggak punya keturunan, Mel. Ya harusnya sih dari awal-awal saya ngomong sama kamu. Wah, seandainya kamu diam aja, terus tiba-tiba kamu tahu kalau aku hamil, apa yang kamu lakuin? Gak tahu, marah, kecewa, atau apalah. Wah. Kenapa, Mel? Kamu hamil? Halo? Halo, Amel. Amelia sayang. Masih ingat nggak sama saya? Hah? Masih ingat nggak? Saya Rosana. Mbak Rosana? Mbak ada di mana? Saya baik-baik aja, Mel. Iya, saya tuh mau ngasih tau kamu, Mel. Kalau mulai saat ini, si Latif tidak akan pernah mengganggu kamu lagi.